Orang Kristen karena pendeta-pendeta kelakuannya bejat. Padahal di Alkitabnya nggak diajarin. Yang saya ngajarkan, tapi saya dibilang anak iblis. Nah, sehingga mereka menolak kebenaran. Sejak itu Gilbert nggak bisa selamat sampai dia bertobat karena dia menolak kebenaran. Itu. Dan yang lain-lain ya, ini Gilbert kan satu nama ini buat contoh gitu loh. Banyak sebenarnya, banyak yang lain. Banyak, itu kan contoh aja Gilbert. Bikin ritual-ritual agamawi gitu kan, akhirnya saya melihat banyak yang nggak progres dari kekristenan itu, banyak nggak progres karena ya tiap minggu mereka melakukan hal yang serupa terus gitu. Ya. Mereka berdoa buat Indonesia, berdoa, saya lihat, berdoa aja luar biasa. Orang berdoa buat Indonesia aja masih apa? Pengking Roke Darne Bayot. Ya kan? Roke Darne Bayotnya bingung, apa yang tengking-tengking, kok gua ditengking-tengking, salah apa gua sama lu, katanya ke Darne Bayot kan? Itu Islam. Oh sorry, Islam bukan gara-gara gua, gara-gara Babel. Ya, lu pergi sama Babel katanya. Makanya tengking ke Darne Bayot ya pusing sih ke Darne Bayotnya ini. Ya Islamnya nggak diselamatkan, tapi di komunitas kita orang Islamnya diselamat, banyak yang percaya Yesus karena kita tengking roh Babel di dalam hidupnya dia. Tiap hari kita tengkingin roh Babel di dalam hidupnya mereka. Nah itu karena mereka ibadahnya ritual, membabi buta, rajin tapi nggak ada pengetahuan. Berkat dari Tuhan Yesus, ya berkat ini kita berikan juga buat Pak Alvin Lim, sahabat kita yang sedang dipenjara karena ketidakadilan, juga buat Pak Kace dan Pak Darmawan dan juga Rudi Simamora ya. Terus kita berdoa buat mereka semuanya. Je bareka Adonai, wes mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai peneu eleka wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Bisa Adonai peneu eleka wiyesem leka shalom. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhannya Wanes, Tuhannya Trinitas, Tuhannya Saksi Yehova, yaitu Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Kurios kami, Adonai kami, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nanti kita langsung ke Pak Frans Lisinaga lagi, silakan. Tadi ada Owen Fang di mana? Katanya mau nanya dong, ya, Pak Frans dulu deh, nggak apa-apa. Silakan Pak Frans. Oh, maaf Pak, tadi rupanya belum lepas itunya. Oh iya oke. Owen Fang, lanjut ya. Owen Fang, mana Owen Fang? Silakan. Ya, shalom Pastor. Shalom Owen Fang. Ya. Oke, saya mau nanya ini Pastor, kan tadi yang nyinggung soal lahir baru. Sekarang gini Pastor ya, pendeta-pendeta yang dia masih banyak yang pengajarannya yang misalkan tentang perpuluhan dan semacamnya, mereka terus mengulang-ulang, padahal setiap hari Minggu ya minimal lah setiap hari Minggu mereka berdoa kepada Yesus, berdoa sama Bapa gitu kan, minta pengampunan lah, kayak bersungguh-sungguh hati. Tapi kok mereka kenapa seperti tidak ada rema bahwa harusnya yang benar kita berdiakonia misalkan begitu ya. Tapi kok mereka tetap pegang aja itu, tetap prinsip persepuluhan, prinsip perjanjian lama tuh mereka tetap pegang gitu loh. Jadi saya jadi heran gitu, kok kayak doa mereka kok nggak ada powernya gitu loh, kayak nggak ada kuasanya gitu. Padahal mereka, saya lihat kadang-kadang ada persekutuan doa gitu ya, hari khusus untuk doa semalam suntuk, doa puasa. Wah, kayaknya gimana banget gitu ya, di gerejanya ada yang menara doa lah, istilahnya banyak seperti itu loh. Cuma ya jadi aneh, kok ke diri mereka kok nggak ada powernya gitu untuk menyatakan apakah mereka benar-benar lahir baru atau enggak gitu loh. Padahal itu mereka lakukan hampir setiap hari malah ya. Gimana ya Pastor ya seperti itu ya Pastor? Karena mereka melakukan ritual, bukan ibadah, bukan mengabdi kepada Tuhan, tapi mereka sedang ritual. Mereka bertemu dengan ilusi agama. Ya, dia upahnya ya ilusi agama. Agamanya upahnya agama. Kalau Anda datang kepada Tuhan sejati, Anda upahnya akan adalah perubahan kehidupan.
Tapi kan mereka kan berdoa sama Yesus gitu, berdoa Iya kan, sungguh-sungguh bukan begitu. orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, katanya Tuhan Yesus kan. Tapi dia tidak melakukan Hmm. kehendak. Apa kehendak? Bapakku, diakonia dan marturia kan, simple kan. Ya, ya. Kan ayatnya kan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Supaya semua orang mengenal, melihat Yesus, mengenal anak Allah. Ya, dan aku membangkitkan, percaya kepadanya dan aku membangkitkan di hari zaman. Bagaimana kita mau mengenal Yesus kalau nggak ada yang memperkenalkan kepada kita, kalau pendetanya memberikan teladan yang tidak baik kepada kita, yang nggak kenal, maka dia tidak melakukan kehendak Bapakku karena dia tidak melakukan diakonia, hidupnya nggak sederhana tadi, bermewah-mewah. Bagaimana kita bisa melihat teladan Yesus? Nggak bisa, karena teladan Yesus itu orang kan nggak membaca Alkitab, orang bacakan gaya hidupnya kita. Sama, kita kan nggak mau baca Quran, tapi kita ngelihat aja kelakuannya orang Islam, bejat semua, malas jadi Islam. Tapi Anda lihat pendeta-pendeta malas jadi orang Kristen, karena pendeta-pendeta kelakuannya bejat. Padahal di Alkitabnya nggak diajarin. Yang saya ngajarkan, tapi saya dibilang anak iblis. Nah, sehingga mereka menolak kebenaran. Sejak itu Gilbert nggak bisa selamat sampai dia bertobat, karena dia menolak kebenaran. Itu. Oh, Dan yang oke, lain-lain oke. ya, ini Gilbert kan satu nama ini buat contoh gitu loh. Banyak sebenarnya, banyak yang lain juga. Banyak, itu Jadi kan contoh mereka aja Gilbert. bikin ritual-ritual agamawi gitu kan, akhirnya saya melihat banyak yang nggak progres dari kekristenan itu, banyak nggak progres karena ya tiap minggu mereka melakukan hal yang serupa terus gitu. Ya. Mereka berdoa buat Indonesia, berdoa, saya lihat berdoa aja luar biasa buat Orang Indonesia, berdoa tapi buat Indonesia aja masih apa? Pengking Roke Darne Bayot. Ya kan? Roke Darne Bayotnya bingung, apa yang tengking-tengking, kok gua ditengking-tengking, salah apa gua sama lu, katanya Darne Bayot kan? Itu Islam. Oh sorry, Islam bukan gara-gara gua, gara-gara Babel. Ya, lu pergi sama Babel katanya. Makanya tengking Darne Bayot ya pusing si Darne Bayotnya ini. Ya Islamnya nggak diselamatkan, tapi di komunitas kita orang Islamnya diselamat, banyak yang percaya Yesus karena kita tengking roh Babel di dalam hidupnya dia. Tiap hari kita tengkingin roh Babel di dalam hidupnya mereka. Nah itu, karena mereka ibadahnya ritual, membabi buta, rajin tapi nggak ada pengetahuan. Ya kan, kayak misalnya nih, kamu nih tiap hari, padahal aku sudah tiap hari kerja ke kantor, ya, tapi kok hidupnya susah terus. Ya kamu ke kantor ngapain? Tidur. Kantor ngapain? Ngerumpi. Ke kantor bukannya kerja malah ngerumpi. Kantor ngapain? Cari muka. Nah, kantor itu kerja. Jangan cari muka. Ke kantor itu jangan tidur, kerja. Ke kantor itu jangan males. Tiap hari ke kantor sibuknya minta ampun, tapi kayaknya nggak ada hasilnya ya. Padahal kerjanya capek sekali. Misalnya kamu kerjanya nggak cerdas, rajin tanpa pengetahuan nggak baik, kata misal. Harus tahu apa yang kita perangi, harus tahu apa yang kita sedang lakukan. Wah pokoknya kata pendeta, makanya ikutlah kelas evangelis, ikutlah seminari online, nanti jadi pinter, ya kan? Iya. Nggak nih Owen harus ikut seminari online nih Owen nih. Thank you Pastor. Nanti saya ini daftar ya. Nanti Luangkan ya. waktu ya kamu ya. Soalnya Nah, Sabtu saya aduh. Dan luangkan waktu 2 jam ya. Oke. Iya. Thank you Pastor. Lanjut Ardo Purba. Ya Pak Paul, ini tadi kan Pak Paul bilang tentang kambing ya, yang memang sebenarnya nggak cocok memang ya untuk penebusannya gitu. Nah begini Pak Paul, ini menyangkut tentang darah sebenarnya Pak Paul. Kalau kita kawin karismatik kan itu banyak mereka katanya tidak boleh makan darah yang berbagai macam alasan begitu ya. Nah, karena darah itu hidup, darah itu bernyawa dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, kalau kita nengok dari perjanjian lama, kayak dari Abraham ya yang mempersembahkan harusnya mempersembahkan anaknya, baru kita lihat dari kitab Keluaran ya dan juga kitab Imamat, kan sebenarnya kan darah yang bernyawa itu kan sebenarnya kan darah manusia sebenarnya Pak Paul. Karena kalau kita telusuri di dalam lagi,
itu kan tikap mulai itu dari tikap kejadian sebenarnya, di mana kain darah Habel kan menuntut balas sebenarnya. Nah, berarti kan kalau sebenarnya kakak mereka tidak boleh makan darah, nah berarti kan yang darah manusia sebenarnya, bukan darahnya hewan. Nah, kamu harus ngulangin pelajaran apologetika tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Darah manusia itu punya nyawa, punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Binatang juga punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Ya, ikutin kelas apologetika lagi. Iya, Pak. Karena binatang juga punya jiwa, ya. Binatang punya jiwa, manusia juga punya jiwa. Binatang punya roh, manusia juga punya roh. Oke, Pak. Ya. Oke, Pak Paul. Terima kasih ya, Pak Paul. Oke. Ada lagi kalau tidak ada ini, Owen Fang mau laporan keuangan nggak? Bentar. Owen Fang mau laporan keuangan nggak? Oh enggak, belum Pastor, belum. Oh, belum ya? Nanti akhir bulannya sekalian ya. Nggak ada ini ya. Yang lain bagaimana? Yang sebentar. Ini kalau nggak ada pertanyaan lagi, Pak tutup dalam doa. Kalau nggak ada laporan, kalau Damar kasih kemarin baru laporan ya. Nanti minggu depan Damar kasih laporan lagi ya. Aktivitas. Oh iya, benar. Kita perkenalkan Pak David. Nah, ini karena banyak yang nanya ke saya ya. Pak David, tolong perkenalkan Hagios Australia dengan Bro Welles ya. Silakan Pak David, tolong cerita Hagios Australia hari apa? Dan ini untuk komunitas yang di Australia ya, saudara ya. Ya, Shalom. Ya, terima kasih Pak Po. Pada kesempatan ini biar semua tahu bahwa yang di Australia biar bisa join di Zoom. Nanti Zoom-nya bisa tanya ke Bu Ana atau Pak Pol atau lewat kalau yang sudah dimasukkan ke grup itu di WA grup kami akan share link Zoom-nya. Lalu aktivitas kami setiap hari Senin di jam Australia pukul 8 waktu Sydney, Melbourne, setengah 8 waktu Adelaide malam. Kalau di Perth itu kurang lebih pukul 5. Ya, jadi intinya kalau di Indonesia pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Nah, itu kami melakukan diskusi terhadap seluruh aktivitas atau khususnya semua pembahasan firman Tuhan yang ada di Embun Pagi. Jadi kami melakukan diskusi pendalaman dalam bentuk seperti koinonia setiap hari Minggu, tetapi kami membahasnya tema per tema sesuai dengan apa yang sudah dibagikan oleh Pastor Paul. Begitu aktivitasnya sementara ini semua dimulai hanya dengan sedikit orang, jadi yang rindu untuk diskusi khususnya di benua Australia bisa gabung, tapi nggak tahu nanti kalau memang akan di live-kan atau bagaimana, saya kurang paham, nanti biar pengumuman lebih lanjut mungkin dari Pastor Paul. Begitu ya. Rencananya mau di live-kan Pak David, makanya mesti janjian, di-fix-kan, nanti ini biar running dulu. Nah, bagus kalau di live-kan, karena ini kan kita jadi banyak ini ya, jadi orang-orang kapanpun lihat channel ini selalu ada kegiatan dan mereka bisa ya orang-orang yang lagi sendirian lagi ya selalu dari teman nih jadinya kan selalu ada kesempatan ya kan untuk berkomunitas jadinya. Nah, yang di Australia merapat ya ke nanti Anda bisa menghubungi ini sekretariatnya mesti bikin hotline Pak David, nanti mulai besok saya umumkan hotline-nya Hagios Australia. Iya. Di sini janjian sama Bro Welles sama Bu Desi. Bu Desi kebetulan ibunya baru masih di Balikpapan. Masih di Balikpapan ya, ibunya meninggal dan kita sudah memberikan ini ya empati kita juga kirim bunga dan kita juga ada ini ya ruang tolong menolong ya. Jadi kita dalam komunitas kita selalu ada ruang tolong menolong. Nah ini Bro Welles dengan Bro David, Evangelis Wallace Ang dengan Evangelis David, Leo. Nah, itu nanti akan kita segera tabiskan untuk jadi penatua di Australia ya. Jadi penatua di Australia. Kita nggak pakai pendeta, nggak gitu ya. Kita pakainya penatua ya. Penatuannya untuk merawat masalah rohania. Nah, untuk diaken-diaken yang merawat masalah jasmania. Itu ya.
Jadi ini ada Bro Weles. Bro Weles mungkin ada Bro Ya, Weles silakan. Iya, juga memperkenalkan juga nih Bro Weles, boleh nih sebentar saya jadikan co-host. iya. Lagi kerja kok, sorry. Oke, lagi kerja, nanti kapan-kapan kita kenalan lagi dengan Bro Weles yang di Australia, biar Sorry. teman-teman yang di Australia lihat ya. Thank you Bro Weles. Iya. Jadi Bro Weles dengan Bro David Leo, Evangelis David Leo dengan Evangelis Weles Ang nanti untuk ini ya, yang sebagai PIC koordinator penatua untuk di Australia, saudara, sehingga Anda bisa merapat di Australia. Yang di Indonesia ini ada Ibu Mantu, ada Pak Stephen, ada Pak Alex Hiti, ada Bu Vivin, ya, ada Pak Andika yang di Indonesia. Nah, ini yang saya lagi nunggu Brunei nih. Nah, ini Brunei nunggu waktu aja nih Brunei nih ya. Mudah-mudahan Brunei bisa segera bangun komunitas juga. Ini Naomi yang di Hong Kong, yang di Amerika bisa bangun komunitas ya, buruan cepetan ya. Nanti makanya mulai ikut seminari online, ikut yang kelas evangelis apologetik, minimum kelas evangelis sampai apostolik ya. Nah, syukur-syukur Anda bisa masuk seminari online supaya kita ada kesamaan di dalam pengajaran, pemahaman ya, sehingga kita bisa mengajarkan kepada kepada komunitas kita. Begitu ya, saudara, pengumumannya. Ya, terima kasih Selamat Mas untuk Upo. Hagios Australia, ya, orang-orang kudus di Australia. Nah, kita menantikan Hong Kong, kita menantikan Brunei, kita nantikan yang ada di Malaysia, di Singapura, ya, komunitas kita juga yang ada di Amerika, ya, yang di Eropa kita sudah jalan. Kalau di Eropa ada Pak HW, ada saya, ya kan, sebagai penatuanya, ya kan. Nah, jadi kita ada penatua-penatua ya, tempat Anda bisa curhat, Anda bisa komunikasi, tapi kita memang ini lintas negara, lintas wilayah. Hanya kalau Anda butuh berdekatan, butuh ketemu, oh ini di Australia ada Bro Weles Ang sama Bro David, ya. Oke, God bless you semuanya. Pak HW masih ada di sini, Pak HW? Wah, Pak HW sudah ini ya, Pak HW ini ya, penatua di Gereja Jerman ya, juga di Gereja Jerman. Oke, kalau gitu ini Pak David yang pimpin doa penutup, Pak David. Oke. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami banyak belajar untuk kami lebih mengerti tentang makna penebusan-Mu untuk setiap kami. Biarlah sungguh-sungguh setiap pencerahan yang kami dapat ini bukan cuma sekedar kami tahu, tapi biarlah kami terus maju, lebih selangkah lagi, lebih semakin dalam mengasihi-Mu, karena kami tahu kami terus belajar untuk lebih dekat lagi dengan Engkau, untuk lebih mengasihi-Mu, dan bukan cuma itu, kami belajar untuk memberi. Hidup kami ini memberi, mengampuni, memberkati setiap orang, bahkan di sekeliling kami, khususnya keluarga kami, kemudian orang-orang sekitar kami. Kami bersyukur untuk semua apa yang kami dapatkan. Ada Koinonia Online saat ini. Biarlah Engkau sendiri yang terus berkata-kata kepada setiap kami pada saat kami mulai membuka lagi setiap ayat-ayat yang kami pelajari tadi lebih dalam. Kami bersyukur untuk semua, berkati Pastor Paul, Bu Ana, dan keluarga, juga setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Ya, berkat ini kita berikan juga buat Pak Alvin Lim, sahabat kita yang sedang dipenjara karena ketidakadilan, juga buat Pak Kace dan Pak Darmawan, dan juga Rudi Simamora ya. Terus kita berdoa buat mereka semuanya. Ye bareka Adonai, wes mereka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai peneu eleka wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isa Adonai peneu eleka wiyesem leka shalom. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhannya Wanes, Tuhannya Trinitas, Tuhannya Saksi Yehova, yaitu Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Kurios kami, Adonai kami, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.